ini ada sesi kedua, sesi terakhir tanya jawab. Jadi siapa dulu, Mbak Salma ya? Pertanyaannya Mbak Bu Yeti, secara general parameter atau indikator apa yang menjadi fondasi untuk menentukan kesiapan menikah? Dibuka mic-nya, Bu. Iya. Kesiapan menikah ya indikatornya. Setiap orang beda-beda tentunya. Cuman tadi kan udah diawali, kalau untuk perempuan, kalau ada orang yang datang kepada kamu, orang yang baik-baik agamanya dan tidak ada alasan bagi kamu untuk menolaknya, kenapa tidak gitu. Kita pertimbangkan, kita sholat istikharah dan sebagainya. Namun setiap orang kan mungkin punya alasan yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang harus kita pahami, kekhawatiran-kekhawatiran itu kadang-kadang datangnya bukan dari kita. Kadang-kadang datangnya dari bisikan-bisikan yang tidak kita inginkan, bisikan-bisikan setan misalnya. Padahal mungkin kita siap gitu, karena proses pematangan seseorang itu tidak saja di awal. Di awal itu kita mungkin tahu konsep Islam, tidak boleh berpacaran misalnya. Harus yang lebih kita jagalah di awal. Kalaupun kita dikenalkan, kita jaga di awal, atau kalau kita berkenalan, kita jaga, sehingga awal dari proses menikah itu sama-sama kita jaga sampai kita menikah misalnya. Nah, kematangan seseorang itu nggak diukur dari kefahaman kita terhadap agama, tentu itu salah satu indikatornya. Semakin kita mencoba memahami agama, kita mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sebetulnya indikator-indikator itu akan terus bertambah ketika kita nikah. Dia akan bertambah ketika kita menikah, dan boleh jadi kadang-kadang dia nggak bertambah, indikatornya nggak lebih baik, dia lebih turun, stagnan, karena mungkin adaptasi, adjustment, suasana-suasana ketika baru menikah yang membuat kita menjadi, aduh kenapa sih menikah kayaknya gini amat, mendingan nggak usah nikah dan sebagainya gitu. Tapi kemudian adaptasi dan adjustment itu kita sesuaikan, kemudian kita kaji, kita lihat kembali kenikmatan-kenikmatan ataupun kebaikan-kebaikan dalam nikah. Kata Nabi, setengah daripada agama. Gitu. Jadi dengan pernikahan itu setengah daripada agama sudah dipenuhi. Dan di dalam pernikahan itu segala sesuatu jadi ibadah gitu. Misalnya kita pegang tangan suami kita jadi ibadah, melihat suami kita kalau belum nikah itu dia sesuatu hal yang bisa membuat dosa, dalam ketika nikah menjadi ibadah gitu. Masak air pun kalau kita niatkan untuk anak dan suami bisa jadi ibadah gitu, semuanya bisa jadi ibadah. Jadi banyak pahala yang bisa kita tabung gitu. Jadi indikator itu terus berubah. Tapi yang pertama yang harus kita mampu, kita sudah pada saat yang kita siap. Tapi siap dalam kategori pandangan Islam, bukan kategori perasaan kita itu, aduh belum bekerja, belum selesai kuliah dan sebagainya gitu. Ini sedikit ya kayak dikasih sharing, sebetulnya ini bukan untuk hanya kebetulannya. Jadi kebetulannya anak Katie yang nomor 2 itu nikah di usia 18 tahun. Kaget kali ya. Di usia 18 tahun, tapi ya sebagai orang tua mempercayai saja bahwa dia bisa gitu. Dan alhamdulillah dia bisa menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu 3,5 tahun. Artinya bisa gitu. Jadi bukan karena masih muda, masih kecil dan sebagainya. Itu bergantung kematangan dan juga bergantung support juga dan sebagainya. Jadi indikatornya adalah sebetulnya kita meyakini bahwa nikah itu adalah setengah agama, dan kalau kita sudah mampu, kalau Islam mengategorikan mampu itu dengan balik, kemudian kita punya kecukupan dalam persiapan, misalnya ilmu dan sebagainya, ilmu untuk menikah, kemudian emosi yang matang, kemudian memahami tentang konsep pernikahan. Makanya di dalam sekolah-sekolah Islam itu biasa diajarin ya fikih pernikahan itu di awal-awal itu untuk mempersiapkan anak gadis untuk bagaimana menikah. Jadi agama Islam itu
persiapannya sudah dari awal. Nah itu juga insya Allah ya, jadi usia kematangan itu tidak berbanding lurus dengan usia. Kematangan itu berbanding lurus dari kematangan hati dan emosi. Ya, ada orang yang usia 25-30 tahun tapi dia nggak matang karena mungkin emosinya ataupun jauhnya dia dari nilai-nilai Islam gitu. Matang di sini adalah matang dalam pandangan Islam. Mungkin itu insya Allah indikatornya. Cuman ya bismillah, kalau misalnya dia baik, bagus, tapi tadi usahakan cari agamanya. Kalau bukan karena agamanya, misalnya dia mualaf baru masuk Islam, maka cari orang pendamping yang bisa membimbing. Jadikan itu sebagai dakwah kita untuk di luar atau dengan orang asing. Itu niatnya diluruskan, persiapan untuk mengemban pernikahan dengan orang berbeda agama ataupun orang asing, itu persiapannya harus lebih dimatangkan lagi. Mungkin itu. Oke, sama itu ada lagi pertanyaan dari Mbak Latifah. Apa yang biasanya membuat orang luar, Jepang atau Korea, tertarik dengan Islam? Ya, kalau kebanyakan di Jepang itu banyak tertarik Islam itu kebanyakannya karena pernikahan. Saya nggak tahu kalau di Korea ya, kebanyakannya mereka masuk Islam itu karena pernikahan. Dan ini nggak ada masalah gitu. Atau juga waktu Islam datang ke Indonesia juga karena pernikahan gitu. Cuman kita sebagai pelaku dalam hal ini ambasador, sebagai duta-duta Islam, maka kita harus memperbaiki sehingga masuknya mereka kepada Islam karena pernikahan itu harus terus dijaga gitu. Harus dijaga betul-betul. Kemudian yang kedua, melalui misalnya pertemanan, teman kuliah atau teman. Jadi ada yang masuk Islam karena punya teman orang Islam dan temannya ini menunjukkan akhlak yang baik gitu. Nah ini masalahnya kadang-kadang orang-orang Islam itu akhlak itu kadang-kadang kan orang Jepang itu mereka rapi, disiplin, itu queue up, teratur dan sebagainya. Nah kita sebagai orang Islam seharusnya lebih menunjukkan yang lebih lagi seperti itu. Paling tidak kita disiplin, tepat waktu, amanah. Mereka itu kan jaga janji gitu, amanah. Jadi ada sebab kenapa mereka seperti itu, dididik seperti itu, karena konsepnya adalah nggak mau ganggu orang. Jadi kalau mereka tidak amanah, tidak tepat waktu, dia akan mengganggu orang menjadi nunggu gitu, terus mengganggu kerja-kerja, ada hal-hal yang harusnya targetnya selesai, jadi karena nggak disiplin jadi tidak selesai. Jadi konsep memberikan yang terbaik kepada masyarakat menular kepada konsep-konsep yang lain. Sebetulnya konsep ini adalah konsep Islam. Islam itu agama muslih, agama yang memperbaiki masyarakat tadi. Tapi sayangnya banyak orang-orang Islam ini tidak memberikan contoh yang baik, mungkin karena kepahamannya agama. Jadi yang kedua, karena pertemanan, dan kita mestinya orang Islam itu memberikan contoh yang baik, karena orang-orang non-Muslim di luar sana, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, tapi mereka membaca kamu, mereka membaca orang Islam. Maka tunjukkan kita perilaku yang baik pada mereka. Jadi kalau kita perilaku, dan mereka banyak juga yang ketika kenal sama orang Islam kaget, orang Islam itu kenapa ya, padahal ekonominya pas-pasan, terus di Indonesia-nya banyak masalah dan sebagainya, kok bisa senyum, kok bisa ketawa gitu, kok hidupnya kok, kan kalau di sini kan banyak tingkat bunuh dirinya tingkat bunuh dirinya kan tinggi, kok tenang gitu. Kalau di Indonesia rendah. Nah itu, jadi padahal dia belum tahu besok bisa makan atau enggak gitu. Heran mereka gitu. Makanya ada mereka buat ada di videonya orang yang paling tidak stres di seluruh dunia, nomor 1 orang Indonesia gitu, yang suka ketawa dan sebagainya. Jadi mereka bingung kenapa gitu loh. Nah ini mungkin salah satunya ya karena faktor keimanan tadi, ataupun faktor keimanan yang sudah menjadi budaya. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu.
kita kan orangnya legowo gitu. Padahal itu boleh jadi dari nenek moyang kita yang memang mereka menjaga nilai keimanan, dan nilai keimanan itu sudah ra'yul am, sudah menjadi budaya, legowo, sabar, menerima, harmoni dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua karena pertemanan. Jadi kita memang punya tugas berat ya untuk memberikan contoh yang baik. Kemudian yang ketiga ya karena intelektual atau pekerjaan, dan alhamdulillah kalau di Jepang ini banyak sekali sekarang perawat-perawat yang dari Indonesia yang kerja di welfare ya, rumah sakit yang jaga orang-orang tua. Nah, mereka suka sama perawat-perawat Indonesia karena apa? Sabar, nggak suka marah. Gitu. Kalau orang-orang lain mungkin ya di depannya senyum, tapi mungkin nggak keluar dari hati, kan orang tua itu kadang-kadang bisa merasakan gitu. Kalau orang Indonesia itu dia sabar dan keluar dari hati gitu. Nah, makanya mereka suka dengan perawat dari Indonesia, dan banyak sekarang perawat yang didatangkan dari Indonesia. Nah, ini mereka langsung garda depan yang langsung berhubungan dengan orang-orang Jepang. Nah, itu mungkin dari pekerjaan ataupun dari akademik, teman sekolah dan sebagainya. Mungkin itu diantaranya. Dan yang keempat ya mungkin karena pembacaan, reading, buku dan sebagainya, itu diantara hal-hal yang menyebabkan Islam itu bisa masuk, karena Jepang itu terkenal dengan negara yang isolated country yang tertutup gitu, karena mereka sangat budaya as identity, budaya itu sebagai identitas, mungkin sama ya kayak Korea. Budaya dulu isolated, tadi kata Mbak Ana ya, dulu isolated, dan budaya itu sebagai identity. Jadi karena budaya sebagai identity, ya mereka susah menerima budaya-budaya yang lain. Nah, karena mereka susah menerima budaya yang lain, biasanya susah juga menerima Islam. Tapi terus apalagi dengan adanya globalisasi, ini merupakan satu chance bagi kita untuk lebih berdakwah pada orang Jepang. Oke, langsung pertanyaan ketiga dari Mbak Yosi. Langsung aja Mbak buka ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yosi. Salam, saya dari Seoul. Saya ingin bertanya, ini sebenarnya masalah pribadi. Saya udah menikah? Udah punya anak satu. Dengan orang apa? Orang Korea. Nah, bisa kelihatan. Begini, Ibu. Mertua laki-laki kan tinggal dengan saya karena udah tua juga, udah berumur, sakit-sakitan. Jadi mertua laki-laki sama perempuan kan memang sudah pisah lama gitu. Jadi karena saya dan suami itu memang udah muslim juga, sebelum menikah, jadi mertua itu bagaimana cara saya menyikapi, kadang mertua udah saya sisihkan seperti piring, seperti alat masak, tapi dia masih menggunakan apa yang saya pakai, mungkin karena umur, mungkin dia nggak tahu bagaimana caranya. Ustazah, dia nggak punya agama, mertua laki-laki. Kalau mertua perempuan itu Kristennya kuat sekali. Kadang kalau mau ke rumahnya itu dipaksa makan sama mertua. Saya sejujurnya takut sekali makan bekas, ya mungkin mertua perempuan ada makan B2 atau ham, bekas piringnya itu bagaimana itu Ustazah? Mertua laki-laki juga seperti itu, kadang suka beli dari mana, nanti bawa pakai piring. Saya sudah sering gitu ingatkan, tolong bilang sama ayah, saya bilang, kalau piring kita dibedakan, tapi yang namanya mungkin umur itu udah 85 kalau nggak salah. Umur mertua laki-laki udah sakit juga kan. Jadi makanya bagaimana caranya Ustazah? Apakah saya harus marah atau bagaimana itu Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga masalah yang sama ya, timbul di Jepang ketika nikah mertua. Saya juga kebetulan mertuanya belum masuk Islam, ini mudah-mudahan ada rezekinya satu. Jadi kita di rumah kita tuh
misalnya alkohol setinggi-tinggi, alkohol mereka kan atau wine mereka kan besar-besar itu. Memang ya kalau kita makan bersama dengan mereka minumnya wine gitu, kita minumnya air putih. Pertama sih pusing-pusing gitu kan, tapi ya gimana, itu udah kehidupan mereka itu. Jadi kita nggak bisa menuntut mereka untuk mengerti kita gitu, karena toh kita yang mendatangi mereka gitu, kita yang agama kita adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Jangankan minta mereka untuk paham, agama aja mereka belum tahu paham, gitu. Apalagi tentang hal-hal yang bersifat tentang ritual kita. Gitu. Nah, dalam hal ini ada kaedah, makanya kalau dalam Islam itu ada yang namanya fikih minoritas, kaedah fikih untuk di daerah-daerah yang minoritas. Kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i ya, memang kebetulan ini kan sering terjadi, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul karena ini. Kalau mazhab Imam Syafi'i memang harus dicuci 7 kali dan 1 kalinya melalui memakai tanah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi kalau nggak salah itu cukup dicuci saja, tidak perlu pakai tanah. Nah, kita ini kan dari negara Indonesia, Malaysia, itu kan biasanya kita menganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, lantas bagaimana itu? Kita jangan sampai menyakiti hati orang tua karena yang ini. Jadi, kalau seandainya kita menganut mazhab Syafi'i, kita dalam tempat cuci piring kita itu hanya ada ini aja, satu, jadi nggak usah menyusahkan, tapi dalam satu gelas kecil tanah pasir atau tanah. Jadi ketika kita basuh kan, itu kita basuh mungkin 7 kali kan, 7 kali pakai sabun, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. 1 kalinya kita ambil aja pasir itu sedikit, kita bilas, kita kan nggak kelihatan pasirnya kan dalam 1 gelas kecil. Nah, kemudian jadi itu mungkin lebih mudah kalau kita mazhab Imam Syafi'i itu. Jadi jangan melarang-larang mereka itu, apalagi orang tua, mereka tidak paham, mereka menerima kita, menantunya aja sudah baik, bagus gitu. Nah, di usia-usia tua mereka itu sebisanya kita pada orang tua itu hanya servis saja, melayani, jangan meminta ini, meminta itu, memahami, jangan. Mereka udah usia tua, sudah tua, kita servis saja. Boleh jadi suatu saat nanti bahkan kalau mereka masuk Islam jangan dibebankan yang lain, dia syahadat saja sudah alhamdulillah. Kalau misalnya ada ini, saya untuk berusaha untuk mertua saya syahadat saja, tapi terus mereka udah culture tadi, budaya sebagai identitas sudah susah. Tapi ya kita ikhtiar sampai mereka masih ada kesempatan sampai sebelum ajal itu datang menyebut mereka kan. Nah, jadi dalam hal ini nggak usah dilarang, nggak usah diomongin, dan juga kalau sama suami juga nggak usah kasih beban yang berat-berat. Saya pindah di pasir karena hanya 1 kali aja kok pasir kalau untuk mazhab Imam Syafi'i. Jadi 1 kali ambil sedikit pasir itu ya dicampurkan gini, gitu misalnya. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya makanan B2 ya, ataupun najis B2 ataupun alkohol. Ya najis besar kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Hanafi dia cukup dipakai sabun saja. Jadi kalau kita dari Indonesia, Malaysia memang kita banyak menganut mazhab Syafi'i, tapi itu tidak jadi berat, gitu, tidak jadi besar masalah itu sebetulnya. Cuman karena kita khawatir, aduh, piringnya nggak bisa dipukik, kayaknya harus dicuci pakai tanah, susah cari tanahnya. Nggak usah repot-repot, tanah satu gelas kecil kita taruh di dekat tempat piring kita. Nah, mudah-mudahan itu insya Allah bisa menjadi solusi bagi kita, insya Allah. Terima kasih Ustazah. Ya, insya Allah dijaga keluarga, jaga anak-anak. Ya. Dibawa anak-anak ke weekend school sebagainya. Berat itu mendidik anak di negeri minoritas.